Ya baik, perkenalkan nama saya Selvenadel dengan NIM 2412100612 kelas C, mata kuliah analisis proses bisnis Prodi Sistem Informasi. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang metode pengembangan sistem menggunakan prototipe dan waterfall, serta penerapannya dalam sistem antrian online dan sistem informasi aset destinasi wisata. Penerapan metode prototipe pada sistem antrian online di Kementerian ATR atau BPN Kabupaten Sukabumi. Ya, baik, di mana metode prototipe terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu pertama pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini, pengembangan bekerja sama dengan penggunaan untuk merancang sistem yang akan dikembangkan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung di loket layanan, serta studi pustaka. Nah, proses ini sangat penting untuk menentukan fitur utama yang harus ada dalam sistem antrian online. Kedua, pembuatan prototipe, di mana awal dibuat untuk menunjukkan tampilan dan fitur utama sistem seperti registrasi, pemilihan layanan, pengunggahan berkas, serta pengambilan nomor antrian. Prototipe ini digunakan untuk evaluasi awal sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Ketiga, evaluasi prototipe. Setelah prototipe dibuat, penggunaan memberikan umpan balik untuk memastikan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika ada kekurangan, prototipe akan diperbaiki dan diuji ulang hingga memenuhi harapan pengguna. Yang keempat, kodifikasi sistem, di mana setelah prototipe disetujui, pengembangan mulai mengimplementasikan sistem dalam bentuk kode program yang melibatkan halaman login, dashboard, dan verifikasi pengolahan data antrian. Kelima, pengujian sistem. Setelah dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan fitur seperti registrasi, pemilihan layanan, dan pengelolaan nomor antrian berjalan dengan baik. Jika ditemukan kesalahan, sistem diperbaiki sebelum diterapkan secara halus. Keenam, evaluasi sistem, di mana evaluasi kembali untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Jika ada kekurangan, sistem diperbaiki dan diuji ulang. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, implementasi dan penggunaan sistem, di mana setelah semua tahap selesai, sistem antrian online siap digunakan oleh masyarakat untuk mengurangi antrian fisik dan meningkatkan efisiensi layanan. Nah, penerapan model waterfall dalam sistem informasi aset destinasi wisata, di mana digunakan dalam pengembangan sistem informasi aset wisata berbasis website. Tahapan utama dalam metode ini meliputi analisis kebutuhan, di mana data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan baik pengelola aset wisata untuk memenuhi kebutuhan sistem. Dua, desain sistem, di mana perancangan mencangkup desain database dan antarmuka pengguna untuk memastikan sistem mudah digunakan. Tiga, implementasi penggodean sistem dilakukan dengan mengembangkan fitur pengelolaan aset, klasifikasi aset, serta profil aset yang terintegrasi dengan sistem lain untuk memastikan data tetap akurat. Pengujian sistem diuji menggunakan uji alfa oleh tim pengembang dan diuji beta oleh pengguna akhir. Penyerahan dan penerapan. Setelah sistem diuji, dilakukan pelatihan bagi pengguna serta dokumentasi sistem untuk panduan pengguna. Metode waterfall dipilih karena pendekatannya yang terstruktur dan sistematis dan kurangnya fleksibilitas dan dalam menangani perubahan kebutuhan selama pengembangan. Kesimpulan, metode prototipe dan waterfall memiliki kelebihan masing-masing dalam pengembangan sistem. Prototipe lebih fleksibel, memungkinkan perbaikan sebelum implementasi penuh, sedangkan waterfall memberikan struktur yang jelas dalam setiap tahap pengembangan. Dengan penerapan metode yang tetap, sistem yang dikembangkan dapat lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, baik, itulah pembahasan kita kali ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan dan saya kira wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.